Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi dengan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Miftah Rizka dan dua rekan saya Nadia Anissa dan Winda Kamila Azahra. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat dengan PBB dengan 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu subjek PBB, yang kedua yaitu objek PBB, yang ketiga yaitu cara menghitung PBB. Nah, agar teman-teman lebih paham, tolong disimak ya videonya dari awal sampai akhir. Selamat belajar semuanya. Kita masuk kepada pokok pembahasan. Nah, mungkin teman-teman belum mengetahui apa sih itu definisi dari pajak bumi dan bangunan, dan juga apa saja subjek dari pajak bumi dan bangunan. Nah, pada topik pembahasan yang pertama ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Winda Kamila Azahra. Kepada Winda Kamila Azahra dipersilahkan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Secara konseptual, PBB dikenakan sehubungan dengan hak atas bumi, kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi, dan penguasaan dan perolehan manfaat atas bangunan. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki penguasaan dan memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak berubah menjadi wajib pajak apabila dikenakan kewajiban untuk membayar PBB. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak apabila belum diketahui secara jelas wajib pajak atas suatu objek PBB. Nah, sebagai contoh, Tuan A memanfaatkan tanah milik Tuan B untuk kegiatan pertanian dan pemanfaatan tersebut bukan didasarkan atas adanya suatu hak, misalnya pengalihan hak atau tanah, dan bukan karena perjanjian pemanfaatan tanah milik Tuan A dan Tuan B. Dalam kondisi demikian, Tuan A yang memanfaatkan tanah milik Tuan B dapat ditetapkan sebagai wajib pajak atas penempatan sebagai wajib pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Subjek pajak dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukanlah wajib pajak atas objek PBB yang dimaksud. Apabila keterangan yang diajukan kemudian disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan penempatan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan. Namun, jika keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Dalam hal setelah jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya keterangan, Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan. Keterangan yang diajukan itu dianggap setuju. Perlu kita pahami bahwa penetapan sebagai wajib pajak atau bukti pembayaran atau pelunasan PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas bangunan dan tanah. Untuk topik pembahasan yang kedua akan dibahas oleh saya sendiri yaitu tentang objek pajak PBB. Nah, apa saja sih objek pajak PBB itu? Dan mungkin ada beberapa objek yang dikecualikan. Nah, tolong disimak ya teman-teman pembahasannya. Nah, selanjutnya kita bahas objek pajak. Objek pajak bumi dan bangunan terdiri dari bumi dan bangunan. Bumi dapat diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi terdiri dari tanah dan perairan pedalaman laut wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dan lain-lain. Untuk bangunan dapat didefinisikan sebagai konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Bangunan terdiri dari jalan lingkungan,
jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, kilang pipa, galangan kapal, dermaga, taman mewah, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, objek pajak bumi dan bangunan yang dikecualikan. Nah, apa saja sih? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek yang tidak dikenakan PBB perdesaan dan perkotaan adalah objek yang pertama, digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala yang sejenis dengan itu seperti museum. Yang keempat, merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani satu hak. Yang keenam, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik. Nah, yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu atau Menteri Keuangan. Tadi teman-teman sudah mendengar penjelasan tentang definisi PBB, subjek PBB, dan juga barusan yaitu objek PBB. Nah, untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana cara menghitung PBB akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia Anissa. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, saya Nadia Anissa dengan NIM 210530990 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang cara menghitung PBB. Besarnya PBB dihitung dengan cara mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajaknya setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana diformulasikan sebagai berikut. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak, atau pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Selanjutnya adalah mengenai dasar pengenaan pajak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan dasar pengenaan pajak adalah itu yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Yang kedua, NJOP ditetapkan setiap periode tertentu, misalnya adalah 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. NJOP PBB P2 ditetapkan oleh kepala daerah, itu adalah bupati atau wali kota. Apabila kabupaten atau kota belum menetapkan sendiri NJOP, dapat menggunakan acuan penetapan NJOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PM-K.03/2010 Lampiran 2 Klasifikasi NJOP untuk objek pajak sektor pedesaan dan sektor perkotaan. Yang ketiga, besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah itu adalah 10 juta untuk setiap wajib pajak. Selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing daerah berdasarkan perda. Contoh NJOP TKP Kabupaten X adalah 12 juta dan Kabupaten Y adalah 10 juta. Tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi 0,3% dan dapat ditentukan secara bervariasi sesuai masing-masing daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah atau perda. Contoh lagi, Kabupaten X menetapkan tarif PBB secara bergradasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan 500 juta, itu tarifnya 0,12%. Untuk objek pajak dengan NJOP 500 juta sampai dengan 1 miliar, itu menggunakan tarif 0,14%. Nah, untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 1 miliar, itu menggunakan tarif 0,24%. Nah, ini saya akan berikan contoh yang pertama adalah mengenai NJOP sampai dengan 500 juta. Wajib pajak A mempunyai tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten X berupa tanah seluas 100 meter persegi dengan harga jual Rp350.000 per meter
meter persegi, bangunan seluas 80 meter persegi dengan nilai jual 740.000 meter persegi. Besarnya NJOP TKP di kabupaten tersebut adalah 12 juta. Tarif PBB dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan 500 juta itu menggunakan tarif 0,12%. Untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar itu menggunakan tarif 0,14%. Yang ketiga, untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 1 miliar itu menggunakan tarif 0,24%. Menentukan NJOP atau berdasarkan lampiran 2 PMK nomor 150/PMK 3 2010. Nah, dapat dilihat pada tabel yang tersedia pada slide. Selanjutnya, menghitung besarnya PBB yang terutang, NJOP tanah 100 kali 335.000 sama dengan 33.500. NJOP bangunan 80 dikali 700.000 sama dengan 56 juta. Maka total NJOP tanah dan bangunannya adalah 89.500.000 dan NJOP TKP-nya adalah 12 juta. Jadi nilai jual objek pajak kena pajaknya menjadi 89.500.000 dikurangi 12 juta menjadi 77.500.000. PBB yang terutangnya adalah 0,12% dikali 77.500 sama dengan 93.000. Nah, jika NJOP-nya tidak lebih dari 500 juta, maka tarif yang dipakai itu adalah 0,12%. Nah, tadi kan udah didengar tuh dan juga dijelaskan 3 topik pembahasan, yaitu ada subjek PBB, ada objek PBB, yang ketiga cara menghitungnya. Nah, semoga teman-teman paham ya dengan apa yang kami jelaskan. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.